merawat orang lain, dia bisa juga mempedulikan orang. Nah, kalau dia aja nggak peduli sama dirinya sendiri, nah gimana ini kan? Ya, gitu. Harus menuntut bahwa semua itu dilakukan oleh perempuan gitu di rumah, kayak misalnya nyapu, ngepel segala macam. gitu. Harusnya kan cowok juga bisa ya. Dia berkeluarga nih, Iya. si istrinya ngurus anak, nah siapa yang ngurus rumah nih? Nah, suami harus bantu tuh. iya, apalagi dalam masa kehamilan istri biasanya. Hai semuanya, kembali lagi di Felicia Podcast, di mana kita tentunya akan membahas hal-hal yang relate nih dengan kehidupan kita sehari-hari. Betul banget. Iya. Oke, kali ini kita akan membahas sesuatu yang masih relate juga dengan topik kita minggu yang lalu. Oh iya. Kan kita minggu lalu membahas tentang toxic femininity nih. Nah, kali ini kita akan membahas juga tentang toxic masculinity. Wah, Nah, ya. tapi perlu di-highlight ini dari POV kita sebagai cewek ya. Jadi Iya. kalau mungkin ada V di luar sana yang sebagai cowok mungkin kayaknya kurang tepat nih pembahasannya atau mungkin kurang banyak yang dibahas, kalian boleh komen sebanyak mungkin di kolom komentar. Betul banget. Oke, kalau membahas tentang toxic masculinity ini mungkin setuju atau enggak bahwa pemakaian skincare itu cuman bisa dipakai sama cewek nih. Kalau Untuk di zaman ini ya, kira-kira itu masih make sense nggak? Masih masuk akal nggak kalau ada statement kayak, ih cowok kok skincarean? Nah kayak gitu-gitu. Saat cerita bertemu dengan fakta, let's find the truth. Kalau aku enggak sih. Apa maksudnya enggak? Maksudnya iya. Ayo enggak lah ya. Iya wajar. Tapi maksudnya kalau mungkin di luar sana kayak banyak yang enggak setuju sama cowok itu pakai skincare gitu ya. Mungkin mereka pikirnya kayak cowok kok pakai skincare gitu, padahal skincare itu sabun cuci muka itu juga skincare gak sih? Oh ya, betul. Tapi mereka kayak berpikir bahwa skincare itu kayak mungkin krim-krim kayak gitu mungkin ya. Tapi di sini aku mau kasih tahu bahwa skincare itu ya sabun cuci muka, pelembab itu juga skincare dan cowok butuh sih. Mungkin yang nggak tahu itu generasi-generasi yang old itu. Oh iya benar. Mungkin Bisa. maksudnya orang-orang yang tidak setuju dengan statement itu bahwa laki-laki itu nggak boleh pakai skincare dan lain-lain. Mungkin orang tua yang zaman dulu. Kadang mereka kan mungkin tidak mengerti bahwa apa sih skincare itu. Dikira skincare itu sama dengan make up. Iya. Padahal tadi yang dijelasin sama Lia bahwa itu beda banget. Skincare itu kayak sabun cuci muka, pelembab itu skincare. Sedangkan make up itu lebih tebel, lebih menonjol mungkin gitu ya, Lia. Kalau skincare kan lebih ke perawatan Kulit gitu ya, muka atau betul. kulit. Jadi sih setuju kalau misalnya sekalipun dia laki ya harus pakai skincare, itu nggak apa-apa sih. Karena kan untuk apa ya, memperbaiki diri mungkin ya. Ya, merawat lah ya. Caring itu kan merawat kan. Betul. Bukan berarti yang mengubah, misalkan maksudnya yang sampai orang itu sampai nggak kenal dia siapa. Kan bertahap ya, nggak mungkin hasilnya langsung ya. Instan. Betul, ada by prosesnya juga. Nah ini juga menarik nih ya tadi yang Cia bahas bahwa mungkin kalau orang-orang yang maksudnya bukan yang zaman sekarang gitu ya. Kalau orang-orang mungkin zaman dulu taunya adalah skincare itu make up kayak. Padahal make up itu membuat cantik kan, mempoles sesuatu yang misalkan kayak jerawat kan ditutupi kayak gitu-gitu. Tapi kalau skincare kan justru merawat itu kan, kayak yang dari ada jerawat jadi nggak ada, terus mungkin yang kulitnya kusam jadi bisa lebih cerah. Sedangkan kalau make up itu kan cuman sementara kan efeknya, mungkin hanya dalam beberapa jam aja, habis itu dihapus. Nah itu kembali semula. Nah itu mungkin beda ya. Jadi kalau mungkin cowok dengan make up mungkin ya kalau nggak ada kebutuhan ke sana ya nggak usah ya kan. Kecuali kalau idol, kalau aktor kayak gitu kan memang perlu kayak gitu. Tapi mungkin kalau skincare berarti untuk
sekarang ini oke lah ya. Iya, Maksudnya oke. memang sesuatu yang dibutuhkan kan. Oh, Apalagi kalau orang-orang yang punya kulit sensitif kayak gitu kan, harus dirawat kan, Iya. harus di caring kan. Iya. Karena bagaimana juga ya layaknya manusia pada umumnya lah. Itu menurutku kayak kesetaraan gender sih. Mau biar cewek ataupun cowok tetap harus caring kan, harus ngerawat dirinya. Iya. Nah, kalau dia bisa merawat diri baru kan dia juga bisa merawat orang lain, dia Betul. bisa juga mempedulikan orang. Nah, kalau dia aja nggak peduli sama dirinya Dirinya sendiri, sendiri. nah gimana ini kan, kayak gitu. Nah, jadi ya mungkin skincare itu ya oke lah ya. Maksudnya itu masih sesuatu yang wajar Wajar, untuk benar. digunakan baik pria ataupun Wanita. Nah, berarti skincare ini nggak masuk lah ya menurut kita ini ya ke toxic masculinity. Iya. Mungkin yang dibilang apa maksudnya mungkin toksiknya adalah orang-orang yang mungkin kurang mengerti nih fungsinya skincare sendiri itu apa. Jadi kayak mereka memukul standarnya rata bahwa cowok skincarean itu aneh kayak gitu. Cowok skincarean itu feminim, cowok skincarean itu kayak ngapain sih ngerawat dirinya sampai segitunya kayak gitu mungkin ya. Nah, berarti menurut kalian nih yang termasuk nih ya di dalam toxic masculinity nih, kira-kira apa? Salah satu contoh mungkin yang sering kalian lihat, yang sering kalian dengar mungkin sehari-hari kayak gitu. Laki harus kuat. Lelaki harus kuat. Ya kan, Gimana itu, tuh? Ayo. itu kan maksudnya poinnya, poin keseluruhan dari toksiknya masculinity kan itu ya, laki-laki tuh harus terlihat kuat, gak boleh lemah gitu. Betul. Gitu. Terus apa lagi ya? Mungkin dari situ ya muncul ada statement di mana laki-laki itu tidak bercerita. Wah. Banyak dipakai di Instagram, di TikTok, bahkan ya di kehidupan nyata pun banyak yang bilang kayak gitu. Kayak misalnya temenku nih lagi sedih mukanya atau apa, terus ditanyain temennya, kenapa gitu kan? Nggak apa-apa. Pasti jawabnya nggak apa gitu. Terus laki-laki itu nggak bercerita gitu. Menurutku kayak nggak etis aja dan laki-laki tuh kayak boleh gitu loh cerita. Cerita itu bukan sesuatu yang dianggap lemah nggak sih? Ya, itu kan jadinya dia nggak bisa mengelola emosi dengan baik kan. Akhirnya dia menahan emosi, terus nanti satu saat meledak akhirnya kan. Iya, Karena takutnya malah karena nggak pernah belajar apa yang namanya manajemen emosi. Nah, mungkin kalian bisa nonton episode-episode kita sebelumnya. Emosi itu seperti apa kalau tidak diungkapkan, ya kan? Kalau tidak dikeluarkan, itu yang Benar. terjadi itu kayak apa? Nah, jadi sebenarnya nggak apa-apa lah cerita. Ya. Nggak apa-apa banget. Nah, tapi ceritalah di tempat yang tepat. Ya, Betul. jangan semua ketemu ini cerita, ketemu itu cerita. Ya, itu yang Aduh. akhirnya orang mikir kayaknya ini cowok kok ember banget gitu. Mungkin kayak Kan ceweknya kalau gitu Iya, betul. Juga kali ya cewek-cewek. Iya, betul. Jadi bukan berarti sama sekali nggak boleh cerita ya, tapi nggak apa-apa cerita. Cuman ya itu carilah mungkin tempat ataupun seseorang yang bisa memberikan insight yang bagus atau mungkin bisa menolong untuk keluar dari situasi itu yang dialami kayak gitu ya. Nah, terus kalau bicara soal tentang cowok harus kuat itu ya. Cowok itu tidak boleh nangis. kasihan ya. Gini, misalnya bayi dia ya diterlahir cowok, masa ya bayi nggak nangis? Nggak mungkin ya, itu juga cowok gitu. Iya betul. Tapi Kalau nangis kira lemah. Nah, iya. Yang kamu tuh laki kok nangis gitu ya. Padahal kan ya manusia punya yang namanya perasaan kan ya. Jadi kalau memang nangis ya Nangis Ya udah nangis aja. mungkin ya apa ya lebih sensitif aja mungkin ya kan. Kan kadang ada juga contoh nih ya, cowok yang tumbuh di lingkungan di mana semuanya perempuan ataupun cewek di dekatnya dia. Pasti kan dia akan sedikit mungkin emosi dan perasaannya lebih sensitif daripada cowok yang apa ya? Kumpulannya cowok. Ya kayak gitu. Jadi mungkin dia lebih peka ya ibaratkan atau mungkin lebih sensitif. Jadi ya mungkin apa ya? Jadi nangis itu ya nggak apa-apa gitu. Bukan sesuatu yang menunjukkan bahwa berarti kamu tuh lemah. Justru menurutku nih ya, kalau misalkan cowok tuh bisa menunjukkan ekspresinya bukan menangis yang banjir gimana gitu kan ya. Maksudnya kayak menunjukkan
empatinya, simpatinya itu keren sih menurutku. Karena berarti wah, dia ini cowok yang berperasaan gitu. Justru pasti kita sebagai cewek melihat bahwa orang ini lembut ya hatinya. Pasti Iya. kan ada apa ya? Maksudnya apa ini? Sesuatu yang apa ya? Maksudnya membuat kita itu berpikir itu kayak gitu kan. Karena melihat "Wih, kok bisa ya? Jarang loh cowok itu menunjukkan ekspresinya kayak gitu. Berarti dia ini dalam masalah mental, dia ini kuat nih orangnya. Justru kayak gitu kan biasanya kalau Iya. kita melihat cowok yang bisa jujur nih dengan perasaannya. Terus apa lagi nih kira-kira? Apa ya? Apa ya? Yang kita belajar di episode lalu itu tentang bagaimana manajemen tentang Waktu. keuangan di Oh, keluarga. iya betul. Nah, kayak gitu. Itu mungkin menurutku cowok juga harus bisa gitu ya. Tapi kalau misalnya eh, kayak ada cowok yang apa sih kalau di keluarga itu ya maksudnya harus menuntut bahwa semua itu dilakukan oleh perempuan gitu di rumah kayak misalnya Nyapu, ngepel segala gitu macam kan. harusnya kan cowok juga bisa ya. Cuman kayak di situ dituntut bahwa harus yang cewek dan itu menurutku itu toxic masculinity. Iya, Karena iya. cowok merasa bahwa dirinya itu Nggak cocok lah ngerjain Ha-ha, hal kayak gitu bener. ya. Harus Jadi pekerjaannya berat-berat gitu ya. Ngangkat berat. Jadi kalau kerjaan Galon. cuman nyapu ngepel itu kayaknya bukan kerjaanku lah kayak gitu akhirnya dibiarin itu kan menurutku juga itu toxic termasuk toxic dalam dirinya sendiri sih. Ya, standar-standar kayak gitu ya. Nah ini berarti itu kan hal-hal yang menurut kita nih ya sebagai cewek bahwa toxic banget sih cowok-cowok kayak gitu itu. Apalagi kalau kita mungkin melihat cowok-cowok yang overpowering gitu ya. Kayak misalkan membuli teman cowoknya yang lain, sampai-sampai membuli cewek yang lain hanya untuk menunjukkan bahwa dia ini paling punya kekuatan, kamu harus takut Berkuasa. sama aku, ya kamu harus hormat sama aku, respect sama aku, kayak gitu-gitu itu justru menurut kita sama sekali enggak sih. Ini cowok yang maksudnya bener-bener rebel lah, bermasalah kayak gitu ya. Justru bukan keren, bukan kuat, tapi jatuhnya kayak malah kasihan gak sih? Ngelihatnya kayak ya ampun dia sampai mungkin bisa berpikiran aneh-aneh ya kayak kurang perhatian kah atau gimana kah kayak gitu ya. Jadi Itu ya kayaknya banyak di drakor deh. Ya kan, bener Iya, kan? iya, Jadi iya. kayak banyak cowok-cowok yang bahkan ngebully cewek sampai kayak gimana gitu kan. Ya itu banyak sebenarnya kejadian di kehidupan Iya, nyata real gitu life ya. banyak ya. Ya itu toxic masculinity juga. Nah, berarti sebenarnya nih ya, menurut Cia sama Lia, kira-kira cowok sendiri atau maskulin menurut kalian nih seperti apa ya? Seharusnya cowok ini seharusnya seperti ini. Menurut kita yang maskulin itu seperti ini, kayak gitu itu apa? Salah satu contoh mungkin atau beberapa contoh gitu. Harus punya value ya setiap laki-laki ya mungkin. Bener banget, setuju. Setuju. Iya. Kayak gimana nih contohnya Cia, cowok yang bervalue nih Cia? Maksudnya nggak cuma dia nunjukin bahwa dia kuat tapi kayak dalam dia bersikap, dalam dia bertutur kata, dalam dia memperlakukan orang lain itu seperti apa, ya kan? Contohnya aja kalau misalnya cowok gitu ya, misalnya dia punya pacar atau udah berkeluarga sama istrinya gitu ya, nggak main tangan, Iya. nggak berbicara yang kasar terhadap istrinya atau ke pasangannya, itu buat aku kayak itu harus dimiliki oleh cowok yang bervalue gitu, gitu. Iya, Ya kan? betul. Karena jarang banget kita bisa nemuin cowok-cowok yang seperti itu. Iya. Iya sih kalau itu benar. Iya kan? Jarang pol aku menemukan cowok-cowok yang kayak gitu tuh jarang. Dan kalau bener-bener cowok yang punya value itu berarti kayak dia itu bener-bener dewasa. Setuju. Iya kan? Dia udah dewasa secara fisiknya, secara semuanya lah. Sekalipun mungkin umurnya belum dikatakan dewasa ya, tapi kalau dia udah bisa menunjukkan itu, mungkin pada waktu dia pacaran kayak gitu ya, itu udah keren. Betul. Iya dong, itu sih salah satunya. Oke. Salah duanya, Mungkin ya, ini menurutku mereka punya basic survival. Oh, Jadi, basic survival. Cowok itu ya contoh aja jalan nih ya, nge-map gitu. Terus
cewek ini kan sering dibilang buta map ya. Tapi ya iya kan. Jadi mungkin itu aku pernah tanya sih ke temanku kayak kenapa kok cowok itu bisa secepat itu dan segampang itu baca map gitu. Ternyata ada beberapa game yang membutuhkan mereka mengerti arah. Oke, Dan itu menarik. menurutku salah satu yang bikin kayak apa ya? Cowok ini punya basic survival itu tadi. Ya sih. Jadi misalnya mau pergi jalan-jalan kemana, misalnya keluarga itu biasanya kan dipimpin, maksudnya disetir sama cowok ya, kayak ayah atau Pak D dan segala macam ya, Om. Dan itu mereka juga pasti harus paham jalan ya kemana-mana gitu. Kalau misalnya mereka nggak paham, terus ceweknya yang disuruh mikir ada tambah apa? Nggak sampai Nyasar itu bahasa Indonesia-nya apa? Oh, tersesat. Tersesat, ya, kehilangan, iya betul. Oke. Berarti, apalagi mungkin ya, basic life skill ya. Kayak misalnya yang tadi Lia ceritakan bahwa cowok itu juga harus bisa masak, harus bisa juga bersih-bersih, harus bisa juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bukan pekerjaan wanita itu sebenarnya, tapi itu pekerjaan yang sebenarnya semua manusia harus bisa. Iya. Kalau misalnya dia berkeluarga nih, Iya. si istrinya ngurus anak, nah siapa yang ngurus rumah nih? Nah, suami harus bantu tuh. iya, apalagi dalam masa kehamilan istri biasanya. Itu kan kebanyakan pekerjaan yang biasa dilakukan istri, mau nggak mau kan suami harus melakukan. Iya. Apalagi nggak punya ART. Mau nggak mau harus diambil semua Iya. tugas itu kan. Kan nggak mungkin istrinya udah hamil gede masih disuruh nyuci, masih disuruh Waduh. Ya ampun. Iya, jadi basic life skill itu harus punya ya, nggak cuma cowok ataupun cewek, tapi semua itu manusia harus punya yang namanya basic life skill kayak gitu. Terus apa lagi ya? Mungkin ini menurutku yang paling penting ya, bahwa seseorang dikatakan bahwa dia itu benar-benar seorang cowok ya atau seorang pria yang dewasa, apalagi itu bisa menghormati dan menghargai apa namanya, seorang wanita, bukan hanya seorang wanita ya, orang tua juga. Jadi maksudnya nggak menganggap bahwa mungkin perempuan itu harus tunduk sama dia atau lebih rendah dari dia. Itu menurutku cowok yang keren dan dewasa kayak gitu. Dia bisa menghargai bahwa apa ya, wanita mungkin lemah di sisi ini, di sisi itu kayak gitu, tapi kok di sisi ini, di sisi itu. Mungkin wanita apa namanya punya sisi-sisi yang lemah, tapi dia bisa menghormati dan menghargai, atau mungkin bisa menutupi kekurangan Ya, si saling wanita ini. melengkapi. Ya, itu juga keren sih. Karena kan jarang ya kalau cowok itu bukan disuruh, kayak harus merendahkan diri nih, atau harus menurunkan ego kayak itu tadi kan, mengerjakan pekerjaan yang seharusnya kalau di mata umum itu pekerjaan wanita, tapi dia mau ambil dan kerjakan, itu keren sih. Terus juga aku jadi keinget juga ada satu konten yang lewat di FYP ku tuh bilang sebenarnya ya mencuci, terus habis itu mengepel, terus apalagi memasak itu sebenarnya tugas laki-laki. Duh, kok bisa? Aku kan mikir, kok bisa? Karena mencuci. Ya ampun. Cuci, terus habis itu ngepel, terus habis itu Mensetrika. Iya, mensetrika, memasak, itu semuanya men kan. Terus kerja istri apa? Istirahat. Iya, aku respect sama konten ini. Wah, ini nanti banyak yang komen. Iya, banyak yang cari ini. Aduh, ini tuh lucu banget sih. Jadi maksudnya di situ aku kayak, oh berarti di masa yang sekarang atau di era sekarang ini berarti hal-hal kayak gitu sebenarnya bisa dipelajari kok, bisa dicari tahu. Harus seperti apa seorang lelaki ini supaya tidak dibilang toxic masculinity tadi. Ya mungkin sekian pembahasan kita tentang toxic masculinity ini. Jangan lupa terus maksudnya belajar bagaimana seharusnya menjadi seseorang pria sejati kayak gitu. Ini sekali lagi versi dari POV bukan seseorang, kita cewek-cewek ini. Jadi mungkin kalau
ada yang mau ditambahkan atau mungkin ada yang kayaknya kurang tepat deh ini tadi, itu ramein kolom komentar kita di bawah. Ya jangan lupa terus juga ikutin updatean kita dari mana? Ada di semua sosmed. Di YouTube, Iya. Instagram, TikTok, Iya. Threads. Di sini loh X. guys. Iya, di sini. Ya, ketik aja pokoknya Felicia Podcast kayak gitu ya. Pasti muncul. Pasti nanti muncul. Oke, see you on the next episode, V. Bye. Let's find the truth.